Lalu kenapa dikatakan mereka tidak mendengar? Mereka mendengar tapi tidak mengambil pelajaran, tidak memikirkan apa yang didengar. Mereka melihat tapi tidak pernah merenungkan apa yang dilihat. Manusia zaman ini sudah sampai pada tingkat itu. Dia mendengar, dia melihat, tapi akal tidak bisa diajak berfikir karena terlalu banyak permasalahan lain yang memenuhi akal fikirannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita yang ada akal untuk duduk sejenak. Satu hari dalam sepekan, 12 jam siang, 12 jam malam, Allah hanya minta duduk sejenak, merenung, memikirkan dengan mendengar khutbah Jumat. Maka laki-laki yang balik berakal, tidak gila, tidak tidur, tidak musafir, tidak dalam keadaan sakit, dia datang ke masjid hanya untuk mendengar, supaya mengambil pelajaran. Akal berfikir kita ini sedang di mana dan kita ini akan pergi kemana. Kita sedang berada di darul ibtila, tempat ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami uji kamu dengan rasa takut. Takut miskin, takut susah, takut tua, takut melarat, takut sendirian, takut. Wal khauf wa naqsi minal amwal, miskin. Wal anfus, sakit. Was samarat, paceklik, kurang buah-buahan, tidak turun hujan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabatkum musibah, ketika ujian itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillah, kami tidak berkecil hati tapi berduka lara, semua ini datang dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua akan kembali kepada Allah. Kalau ujian hidup ini besar, ada maha besar tempat menghadap, menyerahkan diri. Allahu Akbar, dia serahkan semuanya. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah. Ketika dia sedang dipuja-puji dengan jabatan, dengan kekuasaan, dan dengan popularitas, dia mengembalikannya kepada Allah. Dia tempelkan keningnya yang tinggi, kepalanya paling atas, ke tempat paling rendah, paling hina, diinjak-injak, tempat telapak kaki, lantai. Setelah itu dia pun mengaku bahwa yang suci bukan dia. Subhana rabbiyal a'la, subhana, yang suci engkau. Rabbiyal a'la, yang tinggi engkau. Wa bihamdi, yang terpuji engkau. Aku kotor, aku tidak suci. Aku rendah, engkau yang tinggi. Engkau terpuji, aku terhina. Begitulah seorang yang berfikir. Dia tidak hanya sekedar cerdas secara emosional, tapi juga cerdas secara pemikiran. Dia berfikir bahwa dunia ini hanya sejenak. Setelah itu dia akan berlalu melewati tempat ujian, dan puncak daripada ujiannya adalah ujian kematian. Maka selalu kita bacakan doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Apakah orang yang meninggal kemarin sore tahu bahwa dia hari ini akan mati dan tidak ikut sholat Jumat? Mereka yang meninggal pagi tadi tetap merasa bahwa dia akan ikut sholat Jumat, dia masih bisa berjalan besok pagi. Begitulah kematian itu datang secara tiba-tiba. Tidak semua yang sakit mati, tapi berapa banyak orang yang sehat mati mendadak. Tidak semua orang yang divonis dokter mati akan mati, tapi berapa banyak yang memvonis lebih dulu matian daripada pasien. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, demikianlah hari-hari itu kami pergantikan. Tak terasa Jumat yang lalu sekarang sudah khutbah Jumat. Tak terasa tahun yang lalu hari ini sudah 1446 Hijrah. Lalu untuk apa kita diciptakan Allah di sini? Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah kuciptakan jin wal insa, manusia, illa liya'budun, untuk beribadah. Lalu kalau kita ini beribadah, kenapa ada orang Islam yang menanam kelapa sawit? Karena menanam tanaman juga ibadah. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, ada di tangannya bibit tanaman, falyughris, tanamlah. Walaupun sudah mau mati, mau sakratul maut, di tanganmu ada bibit kurma, ada bibit tanaman, tanamlah. Walaupun kita tak sempat mencicipi manis buahnya, tak sempat bernaung di bawah daunnya yang rimbun, tapi kita mendapatkan amal jariah dari menanam tanaman. Kenapa ada orang Islam yang menjaga toko, ruko, bisnis, dagang, jualan?
karena berniaga juga ibadah. At-tajir, pedagang, as-saduq, yang jujur, al-amin, amanah, ma'an nabiyyin, kalau dia mati dia akan bersama dengan nabi-nabi. Was-siddiqin, dia akan bersama dengan orang yang benar. Was-syuhada, dia akan bersama dengan orang mati syahid. Was-salihin, dia akan bersama dengan orang yang soleh. Itulah beda kita dengan Yahudi. Orang Yahudi menyediakan satu tempat namanya Som'ah, kuil. Mereka beribadah, mereka tidak keluar, tidak berinteraksi dengan masyarakat. Mereka hanya beribadah. Dalam Islam, berniaga juga ibadah, bercocok tanam juga ibadah, bertani, memakmurkan alam semesta juga ibadah. Ibadah yang paling hebat adalah mengurus orang banyak. Ada orang mengurus dirinya sendiri, tapi ada urus orang banyak. Makanan fakir miskin dia urus, anak yatim dia urus, tempat ibadah dia urus. Maka ketika nanti menghadap Allah, dialah yang pertama mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullah, dalam Sahih Muslim, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Petani hanya melindungi tanaman kebunnya, pedagang hanya menaungi rukonya, tempat dagang bisnisnya. Tapi pemimpin yang adil, berapa banyak petani kuat yang mengambil tanah petani lemah, berapa banyak pengusaha besar yang mengambil merugikan orang banyak. Kekuasaan ada di dalam genggamannya. Itulah khutbah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika dilantik. Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi, kalau ada di antara kamu orang yang kuat, dia lemah di hadapanku. Hatta akhudhal haqqa minhu, aku mengambil hak fakir miskin darinya. Wadha'ifu fikum qawiyyun indi, kalau ada di antara kamu orang yang lemah, fakir miskin, rakyat jelata, maka dia kuat karena aku akan menguatkannya dengan kekuasaan yang dititipkan Allah di ujung jariku. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita hidup di atas dunia. Tidak ada orang yang punya kemauan sesuai dengan kenyataan. Ketika kita berkeinginan sesuai dengan kenyataan, Allah ingin kita bersyukur, alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Tidak sesuai keinginan kita dengan kenyataan, Allah ingin kita bersabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syukur dan sabar juga ibadah. Bercocok tanam ibadah, ya, keluar keringat. Berperang ibadah, ya, keluar darah. Bersedih ibadah, ya, keluar air mata. Tapi bagaimana dengan orang yang tahan menerima ujian Allah? Ibadahnya adalah ridha, menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih besar pahala, syukur atau sabar? Orang yang bersabar, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur akan kutambah. Tapi orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, orang yang bersabar diberikan balasan bighairi hisab, tak bisa dihitung, tak bisa dikira, tak bisa diduga, tak bisa disangka. Itulah balasan. Maka Allah tidak menyebut aku bersama orang yang bersyukur. Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, aku bersama dengan orang yang sabar. Karena orang yang sabar, dia mengedepankan Allah dari hawa nafsunya, dari keinginannya. Sampai kapan kita menjalani hidup ini? Sampai menurut Allah waktunya sudah cukup. Kata orang Melayu, membang jatuh, kelapa pun jatuh. Kelapa tua jatuh lepas, kelapa muda pun akan lepas. Jangankan kelapa muda, kalau kita tegak di bawah pohon kelapa, maka mayangnya pun jatuh juga. Tidak ada yang dapat menjamin kehidupan. Keberanian tidak membuat orang cepat mati, ketakutan tidak membuat orang lambat mati. Itulah yang membuat tentara-tentara Rasulullah berperang, berjihad. Kenapa? Karena mereka yakin, duduk pun di dalam rumah, berbaring pun di dalam tempat tidur, berselimut kelambu pun kalau malaikat maut datang mati juga. Berperang sejangkal dalam tubuh, tidak ada satu pun dalam tubuh Khalid bin Walid yang lepas dari 3 tebasan pedang, anak panah,